Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'du. Kalau laki-laki minta sama istrinya lalu tidak dikasih, kalau dia tidur marah, maka perempuan tadi dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Nah sekarang dibalik. Apabila istri kamu sudah mandi, sudah dandan, sudah pakai deodoran, sudah pakai lipstick, lalu kamunya tidur, dikecoh lak-lakan sih, Rak. Ya seperti itulah kira-kira. Beli bakal bong lanang mah, bakal wadon mah, sing beli ngepaiki, paling ya kunyuk sih aku, mabur maning, cebol. Taka malaikat sejen cemrak sih aku mangkat maning, kirik sih aku, bakal malaikat bakal lanang belas, takal udah kecok lak-lakan sisan. Ya seperti itu. Jadi nanti ini pemahaman, pemikiran Islam yang saya bangun di masyarakat seperti itu, yaitu pemikiran yang dinamis. Jadi banyak orang menuduh saya jil, saya bukan jil, saya jid. Jaring Islam dinamis, bukan jid gitu mah. Jaring Islam dinamis. Jadi dinamika Islam itulah yang menjadi acuan kita, bukan mitos-mitosnya. Kalau tidak ya akan terjebak kita. Karena pada akhirnya Islam turun itu bukan membangun mitos, tapi ingin membangun suatu peradaban baru bagi umat manusia di akhir zaman yang berkeadilan sosial dan supremasi hukum itu. Kalau tidak itu gimana? Ya ini kan jadi persoalan-persoalan, dan kita terjebak juga ketika kita menganggap bahwa Islam sudah sempurna. Nah di sini titik tolaknya dari apakah Islam sudah sempurna? Ya belum dong. Dalam di dunia nggak ada apapun yang sempurna. Allah sempurna, syariatnya ya yang sekarang masih belum sempurna karena kita berkewajiban untuk terus menyempurnakan. Di bidang ekonomi disempurnakan, di bidang industri, di bidang pemasaran, di bidang kesehatan masyarakat, di bidang semua itu harus terus kita sempurnakan, dan semuanya selalu direvisi. Jangan percaya, nggak ada temuan yang final, semuanya direvisi. Apalagi ilmu sosial ini, ilmu pasti aja sudah direvisi terus kok. Nggak ada ilmu sekarang pasti. Apa dikiranya sudah berhenti, sudah sempurna? Ya tidak, terus direvisi. Anda tahu Imam Syafi'i begitu pindah dari Irak ke Mesir, ya kan? Irak juga kota besar loh Baghdad ini. Pindah ke kota metropolitan, hasil istihadnya dirubah semua. Apalagi kalau lahir di Indramayu sekarang. Makanya ada kaul jadid, ada kaul wajib, karena melihat kondisi yang berbeda. Jadi akhirnya bahwa fikih syariat itu ujung-ujungnya adalah kondisional. Ya kalau tidak begitu susah makanya. Jaring Islam dinamis, kita bukan liberal, kita dinamis. Tetap mengacu kepada Al-Quran juga, tapi Al-Quran yang dinamis, dan fikih pun fikih yang dinamis, bukan yang permanen. Jadi itu makanya ini kesalahannya dari terminologi juga. Akmal itu kusempurnakan, keliru besar. Padahal kucukupkan. Tugasmu sebagai Rasul sudah cukup. Sekarang udah saatnya pulang. Persoalan tugas yang belum selesai, biarkanlah intelektual yang datang setelah kamu. Makanya al ulama warasatul anbiya. Datang ke sini dipelintir lagi. Yang mengklaim poros Nabi adalah kiai-kiai. Tetapi ahli hukum, ahli metalurgi, ahli anatomi dianggapnya bukan ulama. Nah keliru juga persoalan. Karena untuk mengawal peradaban baru yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu bukan fuqaha saja. Fuqaha sebagian kecil, tatanan hukum. Tapi peradaban baru dikawal oleh golongan intelektual dong.
Tidak salah kalau saya berbicara bahwa masa depan bangsa Indonesia tergantung kepada mahasiswa, calon-calon sarjana ini. Ya iya dong, masa tukang macul. Karena ulama pada zaman Nabi itu bukan fuqaha, karena belum ada fikih. Ayo. Jadi ulama dalam bahasa Arab artinya intelektual, saintis. Begitu pindah ke bahasa Indonesia menjadi fuqaha. Takwa dalam bahasa Arab artinya sikap waspada, kehati-hatian. Begitu datang ke masjid-masjid menjadi wakal sembahyang. Iya. 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 Ya, sebelum masih ingat. Sebetulnya jangan sampai Anda katakan Nabi menjadi korban masyarakat. Terlepas beliau terbunuh atau tidak, tetap beliau menjadi korban masyarakat. Hanya saja konspirasi mereka tidak berhasil. Upaya melakukan asasinasi fisik itu berulang-ulang. Ya. Dan ketika beliau itu akan dicincang, ya kan begitu. Dan kita beranggapan bahwa Nabi melarikan diri dari upaya pembunuhan, juga sudah saya luruskan kemarin bahwa Nabi hijrah ke Madinah bukan melarikan diri dari kematian, tapi sudah perintah Allah. Karena sebelum itu bujukan dari orang dari Madinah sudah berulang-ulang, ayo pindah, enggak bisa, pindah saja, enggak bisa, belum ada perintah Allah. Ini jangan salah paham, jangan sampai Nabi pengecut ya. Dan Nabi Muhammad pun termasuk menjadi korban masyarakatnya. Beliau juga mati terbunuh kok. Iya. Siapa yang membunuh? Perempuan Yahudi yang berpura-pura mengundang beliau ya, untuk party dinner, untuk makan malam bersama. Di dagingnya dikasih racun. Yang salah dagingnya terlambat ngomong. Begitu sudah dimamah daging itu, baru daging bilang, ya Rasulullah la ta'kulni inna fiyya summan. Jangan dimakan, dalam diriku ada racun, kata dagingnya. Dimuntahkan kembali, saking tajamnya racun, beliau tidak mati seketika, tapi proses sakit perut yang berkepanjangan. Dan ini tidak diceritakan dalam sejarah Islam oleh masyarakat santri. Kenapa? Karena masyarakat santri kita kebanyakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan sejarah itu disembunyikan oleh sang penguasa yang didukung oleh ahli sunnah. Ini persoalannya, makanya itu kita seperti itu tidak persoalannya. Banyak masalah. Ya banyak sejarah. Yang kita baca Nurul Yakin bisa dah mah. Yang udah kayak kulah sopisan. Ya di kitab Al-Hikam juga ada ini, ada di kitab Al-Hikam yang kita baca juga ada. Di Syarah Hikam yang satunya ya, bukan itu dari Imam, sana ada. Dengan sejarah banyak dan memang banyak sampai sekarang juga sama bahwa sejarah itu ditulis oleh yang menang. Dan yang menang itu kan Muawiyah. Setelah menipu Ali kan. Dalam sejarah yang kamu bacakan nggak diceritakan bagaimana kepala Husain dipenggal, dibikin bal-balan, sampai untungnya diceritakan ini Yazid karo pedang yakin gitu, sing kurang ajar sangka mungkin gitu. Kan boleh diceritakan kan enggak kan? Itu ditutup memang.
Jadi sejarah Islam yang kamu baca ini seperti sejarah Indonesia yang dibikin oleh Pak Harto. Paham beli ini? Masa Soekarno lakan sejarah nasional ini sinteng beli 12 jilid loh. Karena Menteri Pendidikan tuh, siapa namanya tuh? Masa gak ada Soekarno? Betul sing telat Indonesia ki. Rasanya. Lah iya kan. Jadi artinya meneglectkan ya, meniadakan jasa orang ada satu kejahatan. Itu perlu ketahui bagaimanapun juga. Nah justru karena itu ya sudahlah. Makanya jadi ketika kita membaca sejarah, tulung yang ngarang siapa? Dikarangnya zaman apa? Sebab dari sejak zaman dahulu kala namanya karang mengarang itu orderan sang penguasa, paham? Berapa miliar uang disediakan saya untuk ngarang? Sekarang saya belum pernah ngarang. Karena saya ingin ngarang hati nurani saya, bukan karena dibayar. Paham belikan? Lah ya iya. Makanya jangan sekali-kali membaca satu kitab dengan a priori bahwa ini pasti benar. Kecuali kitab Al-Quran. Hadis pun jangan terlalu tergobok-gobok. Qala Rasul kebay. Sebab hadis pun telah melewati era yang sangat rawan sekali. Ketika terjadi konflik politik antara sekte-sekte Islam, itu mereka kejahatan dilakukan dengan membuat-buat hadis itu sendiri. Dibuat-buat untuk mendukung sektenya. Sampai wong dagang encung gak? Wani lancang qala Rasulullah al-bazinjanu dawaun likulida. Terong itu obat segala penyakit. Wis awan beli payu-payu gitu. Itu dagangan terong. Apalagi dagangan politik. Ya punane bakal kola-kola tak tempong dingin sangkem. Jadi saya kira kita mulai moral kita mulai dibenahi lah. Jangan mempermainkan ayat Allah. Jangan memperdagangkan ayat-ayat Allah. Kalau berpolitik, katakan kata saya, menurut hemat saya, keyakinan saya. Jangan kata Allah, jangan dong. Iya kan gitu. Dan ini kan saya malu kepada kamu dulu mencekal Megawati dengan Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu yang jadi wakilnya Hasyim Muzadi hilang ayat tuh. Gimana sih? Cari bloli kan aja bengen. Tanggal pira jam pira oli. Ya ini kan persoalan. Nah, ini juga moral kita sendiri juga kepada agama kita sudah melecehkan. Jadi melecehkan agama kita sendiri. Orientalis sekarang sudah mulai berubah. Malah kitanya yang lebih jahat lagi. Orientalis dulu kalau menulis Islam selalu yang jelek-jelek. Ya kan? Tapi sekarang mereka sudah bisa jujur apa adanya. Karena perbedaan motivasi. Kalau dulu orientalis kan dompleng pada kapitalisme, imperialisme. Dibiayai mereka. Kalau sekarang sudah akademis. Beda orientalis dulu sekarang. Beda dong. Oh betul. Amplopnya gak usah tebel-tebel ya. Nah ya sekarang kan umpamanya ada orderan para kiai suruh mengharamkan golput, iya enggak? Ada orderan tuh. Siapa yang ngasih order? Bahwa golput itu haram kan gitu. Nah, ini namanya ya kalau saya kira sih ya sampai tadi apa rokok ya diharamkan. Saya ditanya oleh wartawan di Bandung gitu ketika kita sedang mengadakan festival konsorsium pesantren se-Indonesia itu. Ya.
Nah, kita sebetulnya jadi ketua dewan penyelenggara konsorsium, Pak Fadil juga ikut gitu. Wartawan nanya, ini bagaimana Pak Kiai merokok hukumnya? Ya kalau Anda menanya rokok hukumnya, saya pecandu rokok sih. Ya sangat sulit untuk mengharamkannya dong. Iya kan, tapi MUI mengharamkan, ya biar aja yang mengharamkan MUI kok. Saya nurut kalau yang mengharamkan Allah dong. Kalau manusia nggak ada urusan. Orang kan fatwa, bukan manusia tidak mengharamkan, tidak boleh mengharamkan. Nabi pun pernah ditegur karena beliau pernah mengharamkan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ibtigha'a mardati azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang kami halalkan? Kok lancang banget sih? Sekarang juga bisa. Sekarang juga ya ayyuhal MUI gitu. Lima tuharrimuna ma halallahu lakum. Iya. Jadi kalau tidak punya dalil yang jelas itu haram. Jangan diharamkan. Kalau Anda tidak tahu dalilnya apa ini haram atau halal, jangan diharamkan. Karena apapun di dunia ini adalah halal. Jadi kalau orang mengharamkan itu harus ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau saya menghalalkan tidak dituntut harus punya dalil menghalalkan. Karena asalnya adalah halal. Kata saya halal. Dalilnya mana? Ya nggak perlu dalil, yang halal, yang asalnya halal. Anda yang mengharamkan punya dalil. Iya dong. Ya apa gulat tapi ya iya. Iya mangga. Bukan kalau tidak ada bukti yang mengharamkan. Jangan diharamkan. Jadi kalau orang itu mengharamkan sesuatu, dia dituntut harus punya dalil. Tapi orang yang menghalalkan tidak dituntut harus ada dalil halal. Karena halal nggak perlu dalil, memang asalnya halal semua. Bukan, Allah membuat langit bumi seisinya. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah buat kamu semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi buat kamu. Kalau buat kamu berarti boleh apa enggak? Aneh banget. Allah bikin babi enggak? Bikin arak enggak? Bikin ketek enggak? Buat siapa itu? Allah enggak perlu ketek. Buat kamu. Buat apa? Ya gue ngaca beli. Iya. Jadi artinya begini, Bu. Makanya ini pemikiran-pemikiran. Jadi yang mendukung adalah kita dari linguistik dan dari terminologi, sejarah, budaya, sejarah politik Islam dan semuanya itu menjadi landasan pemikiran semuanya itu. Bahwa haram itu kan artinya bukan tidak boleh. Haram itu bukan tidak boleh. Masjidil Haram itu bukan masjid tidak boleh. Masjid yang mulia. Istri yang tercinta dalam bahasa itu al-harim. Itu bukan istri yang tidak boleh, tapi istri yang tercinta. Ashurul hurum itu bulan-bulan suci, bukan bulan-bulan tidak boleh. Kata haruma yahrumu itu adalah artinya terhormat. Makanya saya pun dipanggil al-muhtaram. Pak Kiai al-muhtaram, bukan berarti Kiai Sakur yang tidak boleh, tidak. Sakur yang terhormat. Jadi harum itu artinya terhormat. Jadi ketika Allah itu mengharamkan sesuatu, itu bukan melarang, bukan tidak boleh, tapi menghormati kamu, bahwa kamu tidak pantas makan darah tuh. Iya, dan halal itu bukan boleh, tapi halal yahilu itu artinya menempati.
Wa fi mahallin nasbin, mahal itu tempat. Jadi sesuatu apapun yang Allah ciptakan buat kamu, asal kamu menempatkannya benar boleh. Yang tidak boleh itu di tempat yang salah. Paham nggak? Wes paham lihat ini. Lah ya iya. Lah ya iya. Kangkung buat siapa? Ya. Bunga anggrek. Silakan. Tapi jangan salah tempat. Baka anggrek di pot ditaruh. Ditaruh di meja. Baka kangkung di pendil. Begitu Anda menempatkan kangkung di atas pot dan anggrek di pendil, ini kan salah tempat. Nah itu tidak halal namanya, ngerti bikin. Karena Allah bikin anggrek buat nyenang-nyenang mata kamu. Kalau kangkung buat isi perut kamu. Aja beranggapan berasumsi, waduh, kangkung baik enak, wayang anggrek. Ya goblok beli nambah-nambah temen sih main anggur banget. Nah jadi saya kira ya ini besar pengaruhnya dari sisi psikologi agama. Ketika orang beranggapan bahwa haram itu tidak boleh, menjadi merasa terkekang dalam beragama. Tetapi ketika haram itu dalam arti memuliakan dirinya, walaqad karamna bani Adam, maka dia akan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekarang Pak Sunaryo, orang yang sangat saya hormati, ketika dia pengen mandi di kamar mandi anak santri, saya larang, Pak, jangan di situ. Senang gak Bapak saya larang? Dia akan terganggu, dia akan tersinggung, dia akan terbatasi kalau dia menyadari saya melarang. Tapi kalau beliau itu sadarnya dalam rangka menghormati dirinya, tentu dia merasa senang. Pak, di sini saja, di kamar saya, masa mandi di kamar anak santri yang bawa pesing. Jadi terlalu tolol ketika orang dihormati lalu marah. Paham boleh? Goblok temen. Pas Nario jangan situ, kok rewel banget sih Pak Kiai? Saya kan caleg, masa dibatasi? Wah, nggak paham Pak Nario. Iya. Oh iya, terima kasih. Malah dia lebih berkenan. Oh kalau begitu, sejauh itu gak pakai menghormati saya. Kan begitu. Maka beliau semakin mencintai saya kan. Nah ketika Anda sadar bahwa haram itu untuk memuliakan Anda, pasti akan mencintai Allah. Tapi ketika Anda merasa dibatasi, Anda menjadi dendam kepada Allah. Angger temen dari wong Islam ya kun bloli sih. Enak dari agama sejud mengenal di kabeh juga. Ini terjadi begitu kan masalah. Ini pemikiran-pemikiran semacam ini itu bukan bicara ngaco, tapi ada landasan linguistiknya, landasan terminologinya. Nah itu. Nah kenapa? Karena ya mungkin karena saya susah, karena saya sudah didahului oleh pemikiran orang yang yang terdahulu, bahwa haram itu sesuatu yang apabila dilakukan dapat dosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Wajib itu adalah sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu kan definisi TK semua. Iya. Tapi bakal anggota DPR mah bukan taman TK. Bakal DPR mah bukan sekolah TK, bukan. Yang kan di Jokowi mana? Iya, seperti itu. Jadi dari pemahaman semacam itu, ya sudah didahului, sudah nggak ada masalah. Itu pun saya tidak melarang, itu adalah khazanah pemikiran. Karena saya juga orang itu berpikir salah, berpikir benar, berpikir apapun, itu selalu saya akomodir, selalu saya inventarisir. Itu menjadi khazanah bagi saya untuk menelusuri sejarah perkembangan pemikiran manusia. Ketika orang berpikir salah juga menjadi ilmu bagi saya. Oh, ada juga orang yang berpikir salah seperti itu. Lihat, lalu menjadi pelajaran bagi saya.
Oh, jadi kalau begitu tuh kesimpulan begitu orang itu salah. Di mana letak kesalahannya? Nah, satu, ketika tamu datang, nah pakaiannya ada enggak? Ada, silakan tunggu. Seharian nggak ketemu. Itu kan karena kesalahan berpikir seorang anak santri mengatakan still yakin pakaiannya ada. Kalau Anda tanya pasti ada alasannya. Kenapa kamu bilang ada? Nya mau bilang aja. Segala anak. Ya berarti anak orang aja. Nah, di sini kaitan antara indikasi dan indikator yang tidak ditelusuri dengan betul. Bahwa antara mobil dan pakai sakor hanya sifatnya kebetulan saja. Nah, sebab kenapa? Karena ya kan gitu, tidak suatu kepastian seperti ada asap berarti ada api. Tetapi ada mobil tidak, tapi itu secara kebetulan. Karena setiap hari pakai mobil, mobilnya ada berarti ada. Padahal saya ke Jakarta dijemput pakai mobil untuk ceramah di DKI. Sendalnya saya pakai sepatu kok, masih pakai sandal ke DKI. Nah ini kan jadi di situ kelemahan orang berpikir itu salah satu adalah kurang ketelitian, tergopoh-gopoh, terburu-buru dan sebagainya. Makanya kesimpulan itu jangan dilakukan secara tergopoh-gopoh. Sebelum disimpulkan ada wilayah khusus namanya eksperimen. Jadi paradigma apapun itu masuk eksperimen dulu, baru menjadi paradigma eksperimentalis, baru kita yakini kebenarannya, karena itu sudah teruji. Ini ilmu kan hanya dua kan, deduksi dan induksi, enggak ada tiganya kok. Begitu Pak Sunario ya, kira-kira gitu. Nah ini, nah makanya malam ini ya mungkin sudah malam, mungkin sudah ngantuk penilaiannya. Jadi saya kira iya, jadi teman-teman semuanya lah gitu. Iya ini sudah hampir jam 12:30. Oh iya jangan. Iya. Jadi bukan. Jadi pada kesimpulan terakhirnya mah bahwa saya tidak akan pernah mengalah dan saya tidak pernah mundur, terus saya maju. Dan alhamdulillah personal teman-teman semuanya bahwa masyarakat Indramayu sudah merespon dengan baik sekarang. Setelah kita mendapat dukungan dari Pak Yanse, maka pemikiran-pemikiran saya mendapat peluang besar untuk ini. Jadi situ kesimpulannya bahwa jalur yang saya pilih sosiokultural dan jalur sosiopolitik yang dipakai Pak Yanse, kita bertemu dengan indah sekali sebetulnya. Maka Pak Sunario, jalur sosiokultural, sosiopolitik, mangga silakan, dan kita nanti dalam pertemuan yang lebih indah lagi Pak. Ya, bikin aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kamu-kamu bisa berkenalan dengan waliullah, itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ingin memperkenalkan dengan diri Anda. Cuman ya kadang-kadang begitu, kitanya nggak tahu siapa yang kenal Allah itu. Sebab bagaimanapun juga harus ada yang mengantar. Kalau Anda pengen kenal Bupati Pak Yanse, ya minta tolong kepada orang yang kenal Bapak Bupati. Ya, minimal anaknya. Tapi belum tentu. Iya. Belum tentu orang yang paling dekat dengan Bupati adalah anaknya. Bisa saja orang lain kan. Tetapi ketika kita mencari orang siapa yang kena bupati, kadang-kadang salah pilih. Yang datang penipu, ngaku kenal, kan gitu. Terus minta duit, dijanjikan mau dapat proyek, kan begitu. Dalam proses mencari kebenaran juga sama, banyak yang ketipu. Yaitu wali-wali dalban, wali-wali daya, wali murid, wali hakim, wali kelas. Dan lalu ujungnya dikenalkannya bukan dengan Allah, tapi dengan merek delima.
dengan rantai babi, dengan Waalaikumsalam, dengan bambu apa peringaparannya kah? Papak, papak, oh papagan, anu buku ya.